Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video latihan soal uji kompetensi bidan. Kali ini kita akan membahas soal dengan tema kesehatan reproduksi tahun 2023. Sebelum kita lanjut pada pembahasan soal, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Oke teman-teman, untuk menegakkan diagnosa, kita fokus pada keluhan dan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan ya teman-teman. Kita lihat keluhannya adalah haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari dan tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan yang paling menunjang di sini kita lihat tidak ada benjolan ya pada payudara dan juga abdomen. Jadi perlu diketahui teman-teman, jika haid yang normal itu adalah 3-5 hari atau 2-7 hari itu masih dikatakan normal. Namun jika sudah lebih dari 7 hari itu adalah tidak normal ya, atau hipermenore. Jadi hipermenore itu adalah haid yang lebih dari 7 hari dan juga jumlah darahnya itu biasanya lebih banyak, lebih dari 80 cc. Bisa jadi dalam sehari bisa mengganti pembalut 5 kali lebih ya. Jadi diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut adalah hipermenore. B. Hipermenore ya teman-teman, karena remaja tersebut mengeluh haidnya sudah lebih dari 10 hari. Kalau poin A, amenore itu adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi ya. Lalu pada poin C, hipomenore itu adalah gangguan haid yang darahnya lebih sedikit ya dari normal. Lalu kalau poin D, oligomenore itu adalah periode mens yang tidak teratur. Lalu kalau poin E, polimenore adalah siklus mens yang lebih cepat atau di bawah 21 hari. Dan siklus normal haid itu adalah 21 sampai 35 hari ya teman-teman. Jadi pada polimenore ini seseorang bisa mendapatkan haid 1 bulan itu 2 kali, di awal bulan atau di akhir bulan ya, karena siklusnya dia memendek. Soal nomor 2, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi. B. Memberikan edukasi personal hygiene. C.
memberikan suplemen penambah darah. D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Baik, teman-teman, di sini ditanyakan adalah tindakan ya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mengetahui dulu diagnosisnya. Jadi kita lihat di sini seorang remaja umur 17 tahun ya, mengeluh haidnya lebih dari 15 hari. Nah, pada soal sebelumnya kita sudah membahas bahwa menstruasi normal itu terjadi pada 2-7 hari ya, teman-teman. Apabila di atas 7 hari itu dikatakan ya baik hipermenore ya. Lalu apakah tindakan yang harus kita lakukan pada pasien yang menderita hipermenore? Ya baik ya, jawabannya itu adalah poin D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG karena kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi dan juga deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal ya, menunjukkan adanya kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang bisa memeriksakan lebih lanjut itu ya dokter spesialis kandungan atau dokter SPOG. Mungkin bisa dilakukan USG dan lain sebagainya ya teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen. Baik teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah rencana asuhan, kita lihat pokok masalahnya adalah remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Padahal hal ini penting untuk mengetahui apakah ada komplikasi lain pada remaja tersebut ya. Jadi kita sebagai bidan apa yang harus kita lakukan? Iya, betul ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah poin B, memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik ya. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik itu agar pasien mengerti tindakan apa yang akan kita lakukan dan keuntungannya bagi pasien tersebut ya. Soal nomor 4. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid ya. Dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Baik teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah diagnosis, jadi kita fokus pada keluhan pasien ya. Jadi pasien mengeluh sebulan ini sudah haid berlangsung 2 kali ya. Jadi jika haid terjadi 2 kali dalam sebulan, berarti siklus menstruasi pada remaja tersebut adalah siklusnya memendek atau siklusnya kurang dari 21 hari. Nah, jika menstruasi terjadi kurang dari 21 hari, itu adalah pengertian dari ya polimenore.
Polimenore itu adalah jika menstruasi terjadi dengan siklus kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasa ya. Jadi jawabannya adalah poin teman-teman ya. Soal nomor 5, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi. Baik teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah diagnosis, maka kita fokus dulu pada data dan juga keluhan pasien ya. Kita lihat umur pasien berumur 14 tahun, lalu keluhannya belum pernah mengalami haid ya. Belum pernah mengalami haid, lalu sakit daerah perut setiap bulan. Nah, saat diinspeksi, tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Baik teman-teman, kita lihat di sini remaja usia 14 tahun dan belum pernah mengalami haid. Jadi kita harus sudah curiga nih, kira-kira apa penyebabnya remaja tersebut belum pernah mengalami haid ya. Kita sudah tersambung dengan teorinya. Lalu saat inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Ya, kira-kira kalau remaja belum mengalami menars, lalu ada himen kebiruan dan menonjol keluar, jawabannya adalah poin E ya teman-teman, himen imperforata. Jadi perlu teman-teman ketahui, himen imperforata adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang sama sekali. Jadi ini adalah suatu kelainan yang ringan dan cukup banyak dijumpai. Nah, kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menars. Nah, sama dengan pasien ini, pasiennya belum pernah mengalami haid ya, belum menars. Lalu jika sudah mengalami menstruasi dialami setiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Nah, inilah yang menyebabkan darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar karena ada darah di dalam dan tidak bisa keluar ya. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau hematometra. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan remaja, usianya sudah remaja, terus belum mengalami haid, lalu saat inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol, itu pasti jawabannya himen imperforata ya teman-teman. Harus diingat. Oke, kita bahas dulu pada poin A, itu amenore. Amenore itu keadaan tidak menstruasi ya teman-teman. Lalu pada poin B itu adalah aplasia vagina, di mana ini adalah kelainan sejak lahir. Jadi aplasia vagina itu adalah tidak terbentuknya organ reproduksi wanita. Biasa kita kenal MRKH, ya. Lalu pada poin C, atresia vagina. Atresia vagina adalah bagian bawah vagina belum terbentuk dengan sempurna. Lalu pada poin D, hematometra. Jadi hematometra adalah kondisi medis yang melibatkan pengumpulan atau retensi darah dalam uterusnya. Ini tadi, jika himen imperforata tidak segera ditangani, bisa terjadi hematometra ya teman-teman. Soal nomor 6. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius,
tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter SPOG, D. Edukasi personal hygiene, E. Pemberian suplemen penambah darah. Baik teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah tindakan apakah, jadi kita harus mengetahui dulu diagnosa pada kasus di atas. Kita lihat bahwa remaja tersebut belum pernah mengalami haid dan pada himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar. Ini kita sudah bahas bersama pada soal sebelumnya ya. Jadi kira-kira ini adalah himen imperforata ya teman-teman. Kalau ada remaja yang belum mengalami haid atau menstruasi dan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar, itu berarti himen imperforata ya. Lalu tindakan apakah yang paling tepat untuk menangani himen imperforata? Kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan dalam menangani himen imperforata yang paling tepat pada pilihan ganda di sini adalah poin C teman-teman ya, kolaborasi dengan dokter SPOG. Karena himen imperforata adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang sama sekali ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG karena penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG abdomen dan setelah didiagnosis ditegakkan maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam kewenangan bidan sehingga harus dilakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Oke, lanjut soal nomor 7. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, E. Kebutuhan nutrisi. Baik teman-teman, pada kasus ini yang ditanyakan adalah informasi apakah yang paling prioritas ya. Kita lihat pada kasus di atas, pada pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 30% putri mengalami anemia ya. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau hemoglobin yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau kurang darah. Dan anemia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan juga asam folat. Lalu yang kedua, kehilangan darah atau perdarahan. Dan yang ketiga, penyakit kronis atau menahun, misalnya TBC, cacingan. Nah, jadi informasi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah poin E ya, kebutuhan nutrisi. Nah, kebutuhan nutrisi ini pada penderita anemia kita bisa memberikan saran ya. Jadi untuk penderita anemia bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, bisa dari hati, daging. Soal nomor 8.
Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Menganjurkan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Baik teman-teman, jika tindakan apakah yang paling tepat ditanyakan, maka kita harus mengetahui diagnosanya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat keluhan pasien yaitu nyeri haid 1-2 hari pertama ya. Jadi haid pada hari pertama dan juga hari kedua. Nah, nyeri haid yang terjadi ini apa teman-teman? Ya, dysmenorrhea ya. Jadi dysmenorrhea itu termasuk kategori normal jika terjadi selama 48-72 jam, 1-2-3 hari ya. Nah, jadi bagaimana untuk menangani dysmenorrhea atau mencegah terjadinya dysmenorrhea? Apakah kita harus memberikan analgetik? Tentu tidak ya. Jadi kita menganjurkan olahraga ringan, poin B. Mengapa kita menganjurkan olahraga ringan? Karena olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Dan baiknya olahraga ringan ini dilakukan dari sebelum menstruasi ya, supaya tidak terjadi dysmenorrhea. Nomor 9, seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Premenstruasi syndrome. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tanda apakah atau diagnosa ya. Jadi kalau kita ditanyakan diagnosa, kita lihat dulu dari keluhan. Keluhannya yaitu nyeri perut. Dan pada pemeriksaan ada nyeri tekan ya pada abdomen. Nah, ini nyeri perut dirasakan setiap siklus menstruasi. Tadi kita sudah bahas bersama ya pada soal sebelumnya. Nyeri saat menstruasi itu kita sebut sebagai dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea itu adalah merupakan suatu keluhan yang normal, tetapi juga merupakan pertanda suatu penyakit normal jika terjadi 48-72 jam. Terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha. Tidak ditemukan adanya kelainan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B ya, dysmenorrhea. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Dalam sebulan dapat mengalami menstruasi 2 kali. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia,
C. Polimenore, D. Hipermenore, E. Menometroragia. Baik teman-teman, ingat saat diagnosis yang ditanyakan, kita lihat, kita fokus pada keluhan pasien ya. Di sini keluhan pasien mengalami haid banyak, sering dalam sebulan dapat mengalami menstruasi 2 kali ya. Jadi perlu kita ingat bahwa normalnya siklus menstruasi yaitu 21 sampai 35 hari. Jika menstruasi terjadi di bawah 21 hari, maka dikatakan polimenore ya teman-teman, yaitu poin C. Jadi polimenore adalah kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari. Sedangkan jumlah darah relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Polimenore merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga pendek ya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal uji kompetensi bidan dengan tema kesehatan reproduksi. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Ingat, subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk latihan soal, ada link pada deskripsi video ini ya. Silahkan teman-teman coba untuk menjawab soal latihan uji kompetensi bidan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.